Halo semuanya, kenalin aku Nisa Hoirina. Saat ini kesibukan aku adalah sebagai fashion designer, owner brand fashion Putik ID, dan juga konten kreator. Nah, di sini aku akan sharing 4 hal penting yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti fashion show ataupun fashion week. 4 hal ini pun aku dapatkan setelah 4 tahun mengikuti berbagai fashion show di Yogyakarta dan juga di Tar Jogja. Nah, sebelum membahas 4 hal penting ini, aku mau cerita sedikit tentang beberapa waktu yang lalu yang sempat viral beberapa brand kosmetik, brand kuliner, dan brand fashion Indonesia yang mengeklaim bahwa dirinya mengikuti Fashion Week di Paris, yaitu Paris Fashion Week. Dan ternyata ketika ada salah satu seorang fashion enthusiast dan juga orang yang paham tentang fashion, yaitu Lucky Heng, beliau bercerita, beliau mengedukasi kami semua para warga Indonesia bahwa ternyata untuk tembus di Paris Fashion Week itu sangatlah ketat banget. Jadi nggak bisa kita punya uang asal masuk, asal fashion show di Paris Fashion Week, nggak bisa. Jadi persyaratannya sangat susah. Tapi orang Indonesia pun ada yang bisa tembus Paris Fashion Week, yaitu salah satunya Tex Saverio, dan juga ada 2 desainer yang tahun 2022 ini tampil di Paris Fashion Week. Nanti aku akan kasih screenshot Instagramnya di sini. Lucky Heng ini bercerita bahwa Paris Fashion Week resmi atau official, yang dimana nama besar Paris Fashion Week ini banyak orang ataupun IO yang mendompleng nama besar Paris Fashion Week, yang juga membuat event dengan waktu yang sama dengan Paris Fashion Week, di mana IO itu menjual slot untuk show kepada brand-brand yang ingin tampil di sana. Nah, ternyata di Paris banyak banget ketika event Paris Fashion Week yang asli gitu kita sebutnya, banyak IO-IO ataupun fashion show lainnya yang diadakan di sekitar area Paris Fashion Week. Dan memang bagi orang Paris itu memang sudah menjadi tradisi ya, sudah menjadi budaya. Nah, bisa aja brand-brand kecantikan, kuliner, ataupun brand-brand lainnya yang mengikuti fashion show di Paris ini ada beberapa hal. Mungkin memang brand itu bisa saja belum tahu apa itu Paris Fashion Week. Ada juga yang memang sudah tahu, dan ada brand yang memang tidak mengklaim bahwa dia fashion show di Paris Fashion Week. Dan jujur, aku pun sebagai fashion designer, sebagai fashion enthusiast, memang ini suatu insight yang baru buat aku. Ini pengetahuan yang baru buat aku, bahwa ternyata untuk tembus di Paris Fashion Week itu prosesnya banyak banget. Jadi nggak hanya seperti kita mendaftar fashion show lokal yang kita tinggal bayar administrasi langsung bisa show, tidak semudah itu. Salah satu hasil diskusi aku dengan Indonesia Fashion Chamber, dengan grup AFC Jogja, bahwa salah satu hal yang bisa kita tembus ke Paris Fashion Week, yang pertama kita harus mempunyai karir paling enggak minimal 2 tahun di Paris begitu, dan produk kita itu harus diterima oleh orang-orang Paris. Kemudian yang kedua, paling enggak kita punya toko gitu ya, semacam toko ataupun butik di area Paris begitu. Jadi memang untuk tembus di Paris Fashion Week, yang dimana ketika Paris Fashion Week yang brand-brand yang mengikuti itu seperti Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, banyak brand-brand besar dunia lainnya yang mengikuti di sana, itu memang sudah melewati proses itu begitu. Dan kalau ada brand baru yang ingin tampil di Paris Fashion Week juga harus melewati proses seperti itu yang cukup panjang, cukup ketat. Banyak yang mengeklaim Paris Fashion Week ternyata adalah fashion show di Paris, itu agar kita bisa lebih tahu mana yang Paris Fashion Week sesungguhnya, mana yang memang fashion show di Paris. Dan apakah itu salah? Menurutku nggak salah, luar biasa banget. Effort ataupun usaha untuk bisa fashion show di Paris tentu saja banyak hal yang harus dikorbankan, dari mulai dana, waktu, tenaga, mereka korbankan untuk fashion show di Paris, dan itu luar biasa banget. Dan kita sebagai orang yang menonton itu pun ikut bangga gitu loh. Koleksi-koleksi yang ditampilkan di fashion show selama di Paris itu juga menurut aku itu juga luar biasa bagus koleksinya begitu. Jadi memang mereka sudah paham mana baju yang dijual, mana baju yang untuk fashion show. Jadi memang baju yang dijual sama baju yang fashion show itu memang beda gitu, dan itu aku apresiasi untuk itu. Balik lagi ke topik, 4 hal yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti fashion show. Kalau yang pertama adalah kurasi. Kurasi artinya adalah ketika kita terbiasa menjual produk-produk ready to wear, ketika kita ingin mengikuti fashion show, ada baiknya kita mengkurasi produk kita ataupun mengkurasi desain kita. Cara untuk mengkurasi bagaimana? Apabila kamu seorang yang pertama kali ikut fashion show, bisa konsultasi kepada desainer-desainer yang lebih senior. Jangan malu, jangan khawatir,
berpikir, jangan merasa boleh nggak ya, bisa nggak ya aku konsultasi. Coba dulu, mintalah saran tentang desain kamu yang akan kamu tampilkan di fashion show yang akan kamu ikuti. Kemudian yang kedua, selain minta masukan dari desainer-desainer senior, mintalah masukan dari panitia penyelenggara. Cobalah minta masukan apakah desain ini ketika nanti ditampilkan di fashion show ada revisi atau enggak, masukannya apa, ini yang kurang apa. Aku jujur belum pernah melakukan cara itu, tapi waktu itu aku diskusi dengan desainer Philip Iswardono yang sudah berkiprah 15 tahun di dunia fashion, dan aku juga berpikir, oh iya ya, kenapa dulu aku tidak seperti itu, kenapa aku dulu langsung show gitu. Dan itu berakibat ketika aku langsung show tanpa konsultasi dengan yang lebih senior, aku merasa karya yang aku tampilkan di fashion show, di runway itu merasa kok kurang ya, harusnya aku bisa lebih bagus lagi ya gitu. Jadi ada rasa kurang puas. Makanya kenapa aku menyarankan ini ke teman-teman, karena aku belajar dari diriku sendiri. Ketika dulu aku mengikuti fashion show ada rasa kurang puas. Ketika kita fashion show tentu saja itu modalnya tidak sedikit. Itu jujur aja banyak gitu untuk membuat koleksinya, untuk membayar administrasinya, promosinya. Modal yang kita keluarkan, kita harus memaksimalkan karya kita biar lebih bangga, biar lebih puas dengan hasil karya kita yang kita tampilkan di fashion week ataupun runway. Kemudian yang kedua, ikutlah show kecil-kecil dulu. Dalam artian kita sudah tahu ya kapasitas show besar tuh yang kayak gimana, show kecil itu kayak gimana. Dan jangan malu ikut show kecil-kecil dulu. Karena ketika aku awal berkarir sebagai fashion designer, aku pun show dengan panggung yang biasa, seperti di mall yang mungkin bisa dibilang kecil, ataupun penyelenggara dari agensi modeling gitu. Jadi kalau memang cukup meyakinkan, itu pun menjadi prestis tersendiri. Show lah di show yang kecil-kecil dulu, tidak apa-apa, karena ketika show yang kecil biasanya kita itu barter. Barter artinya kita bisa tampil di sana menampilkan produk kita, dan penyelenggara acara pun bisa memakai wardrobe kita dengan gratis. Jadi kita berdua sama-sama diuntungkan antara penyelenggara acara dengan desainer yang show di situ. Jangan lupa dokumentasikan ketika setiap kamu show, mau itu show besar, show kecil, dokumentasikan. Ketika kita sudah beberapa kali mengikuti show kecil, ketika kita ikut show yang besar kapasitasnya itu lebih terlatih. Artinya kita lebih terbiasa dengan suasana backstage. Suasana backstage itu luar biasa crowded ya teman-teman. Jadi yang aku pikir fashion show pakai baju sesantai ketika kayak biasanya, ternyata enggak. Luar biasa sekali aktivitas di backstage. Jadi kalau baju yang akan kita showkan itu kita menggunakan model yang bergantian dengan desainer lain. Jadi waktu kita ganti baju itu sangat cepat gitu. Jadi kita harus gerak cepat, kerja cepat ketika di backstage. Kemudian yang kedua adalah kita terbiasa dengan panggung. Jujur, pertama kali aku fashion show di show yang besar begitu, sebelum namaku dipanggil Nisa Hoirina itu deg-degan banget, tangan dingin, terus ketika mau senyum kok rasanya kayak kaku gitu. Jadi ketika kalian sering ikut show, mungkin akan lebih terlatih untuk menguasai panggung, untuk menghadapi para penonton. Dan penonton fashion show kita itu adalah fashion enthusiast, pengamat fashion. Mereka tahu tentang fashion. Jadi itulah hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika fashion show. Kemudian yang ketiga adalah ikutlah komunitas ataupun organisasi fashion. Aku baru mengikuti komunitas fashion itu Indonesia Fashion Chamber, adalah perkumpulan fashion designer seluruh Indonesia di tahun 2022 ini. Banyak sekali hal-hal baik yang aku dapatkan dari sana. Dari mulai koneksi, relasi, info-info, dan juga ilmu, kemudian hal-hal baik lainnya seperti pengalaman. Di sana aku bisa sharing dengan para desainer-desainer senior yang sudah berkiprah di dunia fashion lebih lama, dan banyak banget hal-hal baik yang aku dapatkan dari sana. Itu juga menjembataniku untuk berkarya. Jadi ketika di AFC banyak sekali tawaran-tawaran fashion show, dari mulai di Jakarta, di Makassar, bahkan di Paris. Jadi melalui AFC adalah tempat aku untuk berkembang. Dan kalau kalian mungkin ada organisasi fashion designer ataupun komunitas fashion designer yang baik, mungkin nggak harus AFC, nggak apa-apa, silahkan gabung. Karena pastinya di organisasi memang kita sifatnya adalah saling berkontribusi. Jadi kita nggak bisa di organisasi hanya memetik keuntungan dari organisasi, enggak, tapi kita juga harus bisa memberi kebermanfaatan. Kemudian yang keempat yang paling penting adalah dana. Persiapkan dana. Mengikuti fashion show, jangan berharap setelah show akhirnya ketika kamu pulang show penjualan langsung melejit, melonjak, naik gitu, jangan berharap. Karena tujuan dari mengikuti fashion show sendiri adalah branding, brand awareness. Jadi kalau berharap penjualan
jualan itu bukan fashion show caranya. Ketika kita fashion show, orang akan mengingat kita sebagai fashion designer, sebagai brand fashion yang memang peduli terhadap perkembangan industri fashion di Indonesia. Salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan mengadakan fashion show yang menandakan bahwa fashion itu bangkit gitu di tengah keterpurukan pandemi. Dana yang kamu gunakan untuk fashion show jangan sampai adalah dana hutang, dana berputar. Artinya dana berputar adalah dana modal di rekening yang memang untuk modal pulaan gitu ya, atau bahan baku, atau bayar karyawan, kamu gunakan untuk fashion show, jangan. Ataupun dana yang sifatnya investasi jangka pendek, itu jangan sampai digunakan untuk fashion show. Gunakanlah dana, bisa dibilang ini dana nganggur gitu loh, ada uang nganggur, ataupun memang dana yang kamu alokasikan khusus untuk kegiatan branding. Jadi dana branding ini kalaupun memang nanti hasilnya setelah fashion show tidak balmot ataupun tidak balik modal, nggak apa-apa, karena memang dana ini kamu persiapkan untuk fashion show. Jadi dana itu sangat penting, karena tidak dipungkiri ketika kita ikut fashion show banyak dana yang harus kita persiapkan. Dari mulai dana membuat koleksi, tentu saja membuat koleksi kita perlu modal, membeli kainnya, membayar penjahitnya, lemburnya, macam-macam gitu. Kemudian yang kedua, biaya administrasi tentunya yang akan kita bayarkan ke panitia ataupun IO penyelenggara. Kemudian yang ketiga adalah dana promosi. Dana promosi artinya kamu bisa meminta support para influencer ataupun orang-orang berpengaruh di kotamu untuk menonton fashion showmu dan memberikan kamu support seperti tag di Instastory. Tentu saja untuk mengundang mereka membutuhkan modal pastinya. Itu harus dipersiapkan dengan matang. Dan itu aja 4 hal penting yang harus kamu persiapkan sebelum fashion show. Ini tentu saja berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan apa yang sudah terjadi di Indonesia saat ini, di lingkungan aku. Semua ini insya Allah penting dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di YouTube selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen biar aku tambah semangat. Bye-bye!